siang, Pak. Selamat siang. Wis, nama teman ini saya nih. Om Didi itu, Kembarannya, Pak. kembaran. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak Dedi. Kok nggak berbatik? Ah, enggak. Baju seragamnya batik. Iya, iya, iya. Dulu itu, Pak. Gitu ya. Di mana sekarang? Di Tangerang Selatan, Pak. Oke, oke, oke. Ya, ya. Di ini maksudnya ngajar juga? Ya, ngajar, Pak. Di SGU, Pak. Gimana? Oh, Ya. Swiss Jerman. Swiss German University, betul, Pak. Tetanggaan Prasmul itu ya? Tetangga Prasmul, Binus, Oke. UPH, ya, Ya. UMN. Wah, banyak di situ sekarang ya. Banyak-banyak, ya. Oke. Emang daerahnya mungkin untuk kampus bagus itu. Iya. Webinar gini ini nggak banyak. Webinar gini ini nggak banyak. Ini dosen-dosen ngapi ITB gimana? Webinar nggak kali ikut. Ini cuma 32. Oh ya. Nggak, maksudnya kalau nggak umum gini kan nggak malas orangnya. Ini dosen. Ya? Masih lah. Itu ngapi waktu S2 kemarin ITB. Hah? Udah. Udah mulai muda di dosen. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Febi Nadira. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk virtual workshop dengan judul Current Application of Non-Contact Infrared Temperature Measurement, khususnya dari thermometer gun to intelligent thermal imager. Sebelum kita mulai acara ini, saya mohon menghimbau bagi para peserta semua untuk mematikan suaranya terlebih dahulu, agar nanti ketika para speaker berbicara lebih jelas. Baiklah, terima kasih banyak. Acara ini akan dibuka terlebih dahulu oleh Ketua dari Kelompok Keahlian Instrumentasi dan Kontrol, yaitu Profesor Yuliu Nazwin. Kepada Profesor Yuliu Nazwin, saya persilahkan. Oke. Terima kasih, Ibu Febi. Saya boleh share screen? Ya, Pak, mangga. Boleh share screen? Oke. Ya. Bisa didengar suaranya, Febi? Bisa, Pak. Dengar. Dengar, Pak. Dengaran ya? Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara workshop online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan sedikit. Jadi
Yang akan berbicara nanti Profesor Dedi Kurniadi dan Dr. Supriyanto adalah termasuk dalam kelompok kami, kelompok instrumentasi dan kontrol. Jadi di ITB ini ada kurang lebih 110, 120 barangkali sekarang kelompok keahlian. Salah satunya adalah instrumentasi dan kontrol di Fakultas Teknologi Industri. Jadi kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi ketua kelompok keahlian ini. Yang akan dibicarakan oleh Pak Dedi dan Pak Supri adalah apa yang kita lakukan, penelitian dan pekerjaan, tugas akhir, dan lain sebagainya yang ada di kelompok kami. Jadi ini sedikit profil dari kelompok keahlian instrumentasi dan kontrol. Jadi kelompok ini terdiri dari jumlah staf, pengajar, peneliti yang aktif dalam berkarya, dan melakukan berbagai kegiatan dalam pengembangan dan penerapan bidang instrumentasi dan kontrol untuk berbagai industri, tentu saja termasuk teknologi yang terkini yang sekarang banyak dipelajari, seperti artificial intelligence, cyber physical systems, Internet of Things, Industri 4.0, autonomous system, dan advanced control. Juga yang terkait dengan instrumentasi optik, pencitraan, tomografi. Nah ini Pak Dedi ini adalah ahlinya bidang tomografi. Kemudian pengukuran berbasis sinyal dan citra, ini keahliannya Pak Supri juga. Kemudian pengukuran non-destruktif dan non-invasif untuk aplikasi industri, medik, dan ilmu hayati, life science, dan banyak lainnya. Jadi ini adalah profil dari kelompok keahlian kami, instrumentasi dan kontrol. Kalau kita belajar sedikit mengenai ilmu dan teknologi pengetahuan di bidang instrumentasi dan kontrol. Jadi di kami itu kita belajar banyak sekali physical fenomena, ada banyak sekali besaran yang bisa kita atau ingin ketahui untuk diukur dan diketahui. Jadi dengan menggunakan ilmu-ilmu yang kita pelajari, teknik fisika, matematik, fisika, dan engineering science, kemudian besaran-besaran ini, physical fenomena tadi, itu diukur, kemudian dikumpulkan, dilakukan pengumpulan data acquisition. Tekniknya bisa berpuluh-puluh cara untuk melakukan pengukuran, dan juga ini tergantung pada physical fenomena yang kita bisa ingin ketahui. Jadi ilmunya luas sekali pengukuran itu. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan dengan pengukuran dan data akuisisi? Kita bisa melakukan pemrosesan data yang kita peroleh tadi, dan kita lakukan perhitungan komputasi. Data itu mau ditampilkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk citra, dalam bentuk image, atau grafik, numerical data. Setelah kita punya data, kemudian grafik, kemudian image, dan mungkin ada lainnya, kita ingin melakukan pemodelan, kita melakukan simulasi, kita melakukan identifikasi, kita bisa melakukan control, kita bisa melakukan optimisasi, dan lain sebagainya. Jadi bermula dari physical fenomena, kemudian kita bisa menghasilkan pengetahuan mengenai sistem, model, kemudian kita lakukan kontrol, simulasi, optimisasi, dan lain sebagainya. Dan terusnya bisa saja dilakukan hal-hal yang terkait dengan bisnis, manajemen, dan posisi. Ini adalah map pengembangan dari sains dan teknologi dalam bidang instrumentation and control. Baik, kalau kita lihat roadmap-nya, research area dan application domain dalam instrumentation and control, hampir semua bidang keteknikan pasti menggunakan instrumentasi. Dan paling tidak sedikit ada banyak juga yang menggunakan kontrol. Tapi pasti melakukan instrumentasi atau pengukuran. Jadi di yang bagian kuning ini adalah aplikasinya. Hampir semua bidang ada, kesehatan, obat, transportasi, maritim, industri proses, manufaktur, penanggulangan bencana, pertanian, energi, material maju, pertahanan, dan lain. Jadi yang akan dibahas nanti adalah yang kaitannya sama ini.
Kemudian di luar dari sini adalah kurang lebih lab-lab yang ada, ya. Dan ini adalah bidang-bidang yang lebih rinci lagi. Jadi aplikasi domain dari instrumentasi dan kontrol ini kita lihat banyak sekali, dan ini banyak juga yang dipelajari oleh teman-teman. Masih banyak yang belum tersentuh tentunya, misalnya bidang pangan, pertanian, meskipun ada 1-2 tapi belum semuanya, kemudian material maju juga belum, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah apa yang kita lakukan di instrumentasi dan kontrol, banyak sekali aplikasinya. Ini ada beberapa saja yang ini, banyak di bidang kesehatan belum ditampilkan dan lain sebagainya. Oke, di kelompok kami ini ada 14 orang yang aktif. Jadi ini adalah bagian dari kelompok keahlian yang ada di teknik fisika. Di teknik fisika ada 4 kelompok keahlian, salah satunya adalah instrumentasi dan kontrol. Yang pertama saya, yang kedua Pak Dedi. Pak Dedi ini lulusan dari Kyushu Institute of Technology di Jepang. Yang ketiga Pak Sutanto, yang keempat Pak Parsaulian Siregar, kemudian yang kelima Ibu Endang, yang keenam Pak Hendro, yang ketujuh Pak Supri, ini akan berbicara nanti. Jadi Pak Supri lulusan TU Delft, Netherlands. Kemudian Pak Augie, kemudian Feby yang jadi moderator, kemudian Bu Ayu, Bu Naila, Naren, dan kemudian kita punya 2 asisten akademik yang membantu kita dan melakukan penelitian lainnya. Jadi Nada dan Ahmad. Ini ada 12 orang. Dari 12 orang ini mungkin mahasiswa yang terlibat lebih dari 40 yang melakukan tugas akhir, penelitian, dan lain sebagainya. Jadi lumayan ramai di kelompok kami ini. Ada sekian banyak riset, saya kira mungkin 15-20 riset yang dikerjakan oleh teman-teman di kelompok instrumentasi dan kontrol. Salah satunya adalah nanti akan diceritakan. Jadi ini kembali lagi lab yang ada di kelompok kami ini. Ada laboratorium sistem instrumentasi, kontrol, dan sistem keputusan atau decision system. Kemudian laboratorium laser optik analisa citra, Ibu Yuli, laboratorium instrumentasi industri oleh Pak Sergar, Pak Parsaulian, kemudian laboratorium instrumentasi pencitraan dan ultrasonik, Pak Dedi, laboratorium kontrol dan otomasi cerdas, ini Pak Hendro, kemudian laboratorium instrumentasi medik oleh Pak Supri. Jadi 7 laboratorium instrumentasi dan kontrol. Jadi ini gabungan dari lab yang nomor 6 dan nomor 4 yang akan presentasi. Ini kurang lebih detailnya. Jadi apa yang dia akan dipresentasikan adalah hal yang menarik. Nanti akan ditunjukkan mengukur temperatur dan peralatan yang dan lain-lain. Ini terkait dengan instrumentasi dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi itu sekitar sedikit mengenai pengenalan instrumentasi dan kontrol. Mudah-mudahan nanti bisa banyak pertanyaannya kepada Pak Dedi dan Pak Supri. Banyak hal yang menarik yang ingin disampaikan oleh mereka. Dan saya kira itu, Bu Feby. Terima kasih banyak, Bu Feby. Ya Pak, terima kasih banyak Prof. Yul Yunazwin. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti dengan pembicara pertama yaitu Prof. Dedi Kurniadi. Kepada Prof. Dedi Kurniadi, kami persilahkan waktu. Baik, terima kasih Bu Feby. Saya mau sekaligus menampilkan PowerPoint-nya ya. Enggak, Pak. Baik, selamat siang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan mungkin juga mahasiswa yang hadir di acara workshop ini. Selamat datang. Namanya virtual workshop, mudah-mudahan nggak diterjemahkan workshop yang virtual gitu ya. Tidak ada workshopnya. Pada kesempatan ini kami dari grup Instrumentasi Kontrol ITB ingin berbagi cerita atau ingin menyampaikan khususnya yang terkait dengan termometer inframerah. Di sini nanti ada satu pengembangan yang sudah kami lakukan, detailnya akan disampaikan oleh pembicara kedua, Pak Supri. Saya mengantarkan saja dulu, jadi ingin mengajak, yuk kita kembali coba lihat bagaimana sebetulnya temperatur itu, supaya hal yang prinsip tidak salah dan bisa dipahami dengan baik oleh kita semua. Tapi saya yakin mungkin banyak yang sudah memahami. Kita mereview saja untuk sebelum masuk ke apa yang sudah dibuat di grup kami ini, yaitu terkait dengan termometer inframerah. Oke, baik. Nah, belakangan ini kita ketahui semua semenjak terjadinya pandemi COVID-19 ini, rasanya kita pergi kemana saja, kalau masuk ke satu lingkungan mana saja, kita akan diukur suhu tubuh kita. Bahkan kami kalau ke kampus sendiri pun diukur suhu tubuhnya. Kita mau ke supermarket, belanja di depan itu sudah ditunggui oleh satpam untuk diukur suhu tubuhnya. Dan sepertinya hampir tidak ada yang tidak melakukan pengukuran suhu tubuh ini. Ini terjadi juga tidak hanya di Indonesia ya. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Mereka melakukan karena suhu tubuh itu bisa menjadi indikator awal seseorang itu terinfeksi atau tidak. Memang kalau suhu tubuh tinggi belum tentu yang bersangkutan itu terinfeksi. Tapi kalau suhu tubuhnya tinggi, bisa menjadi dugaan, terus dilanjutkan dengan tes berikutnya, entah tes cepat atau rapid test atau swab dan sebagainya. Nah, lalu karena ini di tempat umum, di mana orang relatif banyak juga, orang beraktivitas lalu lalang, entah di supermarket, di gedung perkantoran, atau di wahana transportasi seperti kereta, MRT, dan sebagainya, tentu tidak bisa diukur satu-satu dengan menggunakan termometer, katakan termometer RK yang butuh waktu untuk penunjukan yang sebenarnya itu bisa 3 menit sampai 4 menit, seperti itu. Sehingga digunakanlah alat ukur apa yang bisa digunakan dengan cepat tanpa orang itu dikenai artinya ditempel dan sebagainya dengan alat ukur ini. Nah, setelah belakangan banyak penggunaan termometer yang memanfaatkan inframerah. Dan ini juga ternyata tidak mudah begitu saja. Banyak juga polemik mungkin ya. Ada yang menganggap ini berbahaya, kita disinari katanya. Nanti otak kita terkena radiasi dan sebagainya. Saya sendiri berpengalaman melihat langsung di satu tempat itu orang yang tidak mau diukur waktu untuk dideteksi di bagian forehead atau dahi itu. Dia sodorkan tangannya, alasannya saya nggak mau kena radiasi dan sebagainya. Nah, mungkin hal-hal ini perlu diluruskan. Jadi itu yang kita lihat saat ini yang sangat sangat ramai sekali atau banyak sekali, bisa terbayang tidak hanya di Indonesia ini, di seluruh, bisa dikatakan hampir di seluruh dunia, dan semua menggunakan alat ukur yang kurang lebih sama untuk mendeteksi suhu tubuh. Kita kembali dulu. Di sini saya ingin mengajak para hadirin sekaligus juga merefresh ya. Kita kembali dulu pengertian suhu atau temperatur. Temperatur itu besaran potensial ya. Bisa juga dinyatakan sebagai derajat keberadaan suatu kalor. Jadi kalau temperaturnya tinggi,
kalor dengan temperatur rendah, nanti kalor akan mengalir dari tinggi ke rendah. Nah, untuk menyatakan kuantitas temperatur tersebut, orang sudah meneliti dan menciptakan itu ya, satuan dan skalanya. Nah, ini juga perlu sedikit dipahami. Kita sehari-hari menggunakan satuan yang 0 atau derajat Celcius, di mana dengan derajat Celcius, titik didih air 100 derajat, titik beku air 0 derajat. Tapi beberapa negara yang digunakan itu adalah satuan yang berbeda. Mereka menggunakan Fahrenheit misalnya. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara misalkan menonton film pernah mungkin, terus dia sebutkan temperaturnya 78. Wah, kok orang 78? Iya, karena satuannya Fahrenheit. Ya, kalau kita satuannya Celcius. Nah, kemudian selain Celcius dan Fahrenheit tersebut, ada reaumur, ini jarang digunakan. Jadi kalau di negara kita, alat-alat ukur temperatur menggunakan derajat Celcius. Nah, tapi ada yang namanya satuan absolut. Jadi untuk satuan derajat Celcius, C, itu satuan absolutnya adalah K, Kelvin. Di mana suhu nol absolut itu terjadi pada minus 273 derajat Celcius. Nah, suhu nol ini disebut nol absolut, suhu termodinamika nol absolut, artinya materi apapun sudah ini ya, artinya atom-atomnya tidak bergerak. Nah, nanti kalau suhu ini di atas nol absolut, benda dengan pergerakan atom dan sebagainya, setiap benda itu akan mengeluarkan radiasi energi yang kita kenal nanti inframerah. Jadi di sini saya ingin mengulang untuk mengingatkan kembali alat-alat ukur yang ada di pasaran di Indonesia itu menggunakan derajat Celcius, termometer, sementara negara lain bisa jadi Fahrenheit. K ini tadi absolut untuk Celcius, Rankine ini absolut untuk Fahrenheit. Baik, kita terus. Lalu, di mana temperatur itu? Temperatur ada di mana-mana. Semua benda, semua medium, semua zat pasti memiliki nilai temperatur. Bagaimana kita mengukurnya? Kita mengukurnya dengan alat ukur yang disebut termometer. Termometer ini teknologi yang sudah lebih ratusan tahun, ya, berkembang dan sekarang juga sangat luar biasa perkembangannya, masuk dengan digital, dengan konsep yang dengan menggunakan radiasi supaya tidak disentuh dan sebagainya. Jadi temperatur kita sehari-hari mungkin mengukur temperatur tubuh, temperatur ruang. Kalau kita menyalakan AC di kantor, di rumah, biasanya kita set temperatur yang kita inginkan tertentu 20 misalkan. 20 derajat, 22 derajat, dan seterusnya. Atau temperatur mesin mobil, misalnya itu juga selalu dipantau, karena kalau mesinnya terlalu panas, biasanya energi atau powernya menurun, dan masih banyak lagi. Di sini saya tampilkan ilustrasi macam-macam, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa temperatur itu ada di mana-mana. Nah, bagaimana temperatur ini diukur? Bagaimana alat ukur temperatur ini atau termometer ini bekerja? Tentunya kita pahami setiap instrumen pengukuran tentu harus memiliki, paling tidak ada yang disebut elemennya itu yang disebut sensor. Sesuai namanya sensor, artinya digunakan untuk sense, to sense, merasakan. Intinya ada proses transduksi fisika di situ, dari satu besaran dikenai sensor, sensor itu akan merespon dengan mengeluarkan suatu besaran fisika lagi. Nah, untuk pengukuran temperatur, ada 3 kelompok besar sensor-sensor temperatur yang dikembangkan. Ya. Yang pertama berdasarkan sifat mekanikal, artinya material, bahan yang dibuat untuk menjadi sensor ini, sifat mekanikalnya berubah jika ada perubahan temperatur. Sehingga kalau kita kenai perubahan temperatur,
ada sifat mekanikal yang berubah, misalkan ukuran, dimensi, dan perubahan itu yang kita tinjau atau kita amati sebagai indikator adanya perubahan temperatur. Sehingga disebut efek mekanikal. Kelompok kedua termometer itu adalah yang memanfaatkan perubahan sifat elektrikal bahan. Jadi misalnya kalau material tersebut terkena perubahan temperatur, maka sifat elektrikalnya misalkan apa? Resistivitas, kemudian resistivitasnya berubah. Nah, perubahan resistivitas itu yang diolah untuk kita mengetahui berapa temperatur yang tadi terdeteksi. Nah, kedua konsep sensor yang diterapkan ini sudah sangat lama sekali dan sudah dikenal secara luas, digunakan di berbagai tempat. Ya. Kemudian ada yang ketiga, mungkin nggak terlalu banyak dibandingkan yang ke satu dan kedua, dan belakangan jadi cukup populer, walaupun ini sebetulnya teknologinya sudah lama sekali, yaitu memanfaatkan radiasi. Jadi temperatur ditentukan melalui radiasi termal yang diemisikan oleh benda yang kita ingin ketahui temperaturnya. Oke, nah 3 ini yang dimanfaatkan oleh kita untuk mengembangkan alat ukur temperatur atau termometer. Nah, topik hari ini fokus pada efek yang ketiga, yaitu radiasi. Nanti akan disampaikan Pak Supri terkait thermal measurement atau pengukuran temperatur dengan efek radiasi, dan juga yang menarik relatif belakangan munculnya yaitu disebut thermal imager, jadi menampilkan distribusi temperatur dalam bentuk image. Sedangkan kalau kita lihat di bagian yang ke-1 dan kedua, mechanical electrical, tidak bisa kita manfaatkan untuk menjadi citra. Tapi kalau radiasi, nanti kita lihat ya. Khusus nanti detailnya ya untuk yang ketiga ini akan disampaikan Pak Supri, saya sebagai pendahuluannya saja. Nah, ini ilustrasi bagaimana efek mekanikal kita manfaatkan. Kita kenal termometer air raksa, ya, atau bulb termometer, yang dulu mungkin selalu kalau kita sakit panas itu diukur oleh dokter itu dengan alat ukur ini, ditaruh di ketiak atau di bawah lidah. Kemudian jika terjadi perubahan suhu, maka air raksa akan memuai, dan pemuaian itu bisa dilihat dari indikator skala yang tertulis di situ dengan satuan derajat yang kita kenal. Nah, hal yang mirip yang kedua, yang dikenal dengan pressure thermometer. Jadi ini memanfaatkan satu fluida kerja yang ada di dalam tabung atau pipa kecil kapiler. Kemudian jika di bagian yang berisi fluida kerja itu terkena perubahan temperatur, maka tekanan di dalam tabung ini juga berubah. Perubahan ini akan menggerakkan rangkaian mekanikal dan kemudian ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Ini banyak dimanfaatkan di industri biasanya, industri proses. Yang ketiga, contohnya adalah memanfaatkan bimetal. Bimetal adalah artinya terdiri dua bahan metal, di mana koefisien muainya berbeda. Kedua bahan ini ditempel dengan sangat kuat dan jadi satu. Jika terjadi perubahan temperatur, maka pemuaiannya berbeda. Karena pemuaian berbeda, maka terjadi lengkungan. Nah, perubahan ini bisa dimanfaatkan sebagai saklar otomatis, ya, atau misalkan pengontrol, misalkan di alat-alat yang seperti kita gunakan sehari-hari di rumah, mulai dari rice cooker, dispenser, AC, dan sebagainya. Nah, bisa kemudian konsep atau prinsip ini juga dimanfaatkan untuk pengukuran temperatur. Di sini salah satu contohnya bagaimana bimetal tersebut dibuat dalam bentuk helix, sehingga kalau terjadi pemuaian yang tidak sama kedua material ini mengakibatkan gerakan dari helix ini, kemudian dengan rangkaian mekanikal di sini dihubungkan dengan jarum penunjuk, sehingga bisa dilihat di indikasi atau mengindikasikan temperatur yang terjadi. Ini mekanikal, memang kalau dilihat teknologinya sudah sangat lama, konsepnya sangat lama, tapi di industri ini masih banyak secara luas digunakan.
Kemudian yang memanfaatkan efek elektrikal contohnya ada 3, sini saya tampilkan. Pertama, apa yang disebut dengan resistan temperatur detektor. Jadi suatu material, biasanya bahan konduktor, ini akan berubah nilai resistansinya jika terjadi perubahan temperatur. Nah, bahan itu atau elemen tersebut dalam satu selubung untuk memproteksinya dari berbagai hal kondisi yang bisa merusak. Kemudian perubahan resistansi ini yang akan diolah menjadi untuk mengindikasikan temperatur yang diukur. Ini bisa beberapa bahan yang digunakan untuk RTD, misalkan bisa nikel, copper, platinum. Pengukurannya pun juga cukup tinggi, bisa sampai ke di sekitar 900 derajat Celcius atau mungkin sekitar 800-900. Nah, hal yang mirip, tapi untuk relatif temperaturnya rendah, itu dibuat apa yang dikenal dengan termistor, terdiri dari bahan semikonduktor. Kalau dilihat memang sangat tidak linear antara temperatur dan perubahan resistansinya, sehingga ada 2 jenis termistor ini. Pertama disebut PTC, Positive Temperature Coefficient, artinya kalau temperaturnya naik, resistansinya juga naik. Kedua yang disebut NTC, Negative Temperature Coefficient, kalau temperaturnya naik, resistansinya menurun. Ini juga contoh efek elektrikal yang dimanfaatkan. Kemudian, satu lagi contoh elektrikal adalah yang kita kenal dengan thermocouple. Di sini thermocouple itu memanfaatkan 2 bahan yang berbeda. Jika kedua ujungnya itu dihubungkan, kita sebut saja junction. Kemudian kedua junction ini temperaturnya berbeda, maka pada loop tersebut akan mengalir arus. Arus ini nantinya yang akan kita olah menjadi berapa perbedaan temperatur. Kalau di satu junction kita letakkan di temperatur referensi, maka yang satu bisa kita nyatakan sebagai temperatur pengukuran. Nah, di sini ada berbagai macam jenis thermocouple, ada K, J, T, itu menunjukkan material yang digunakan. Kalau kita lihat range pengukurannya, temperaturnya bahkan ada yang sampai di atas 1000. Oleh karena itu, suhu tinggi banyak menggunakan thermocouple. Walaupun yang tipe T misalkan mungkin di sekitar 400-an ya. Tapi secara umum ini mampu atau digunakan juga untuk suhu tinggi. Baik, saya terus ya. Nah, ini yang ketiga. Memanfaatkan efek radiasi. Ini yang akan jadi topik hari ini yang akan diceritakan nanti. Bagaimana kami atau tim di AKKIK ini membuat thermal imager untuk deteksi orang lalu lalang untuk di satu tempat, dan kebetulan perangkat tersebut diuji cobakan, diletakkan di salah satu stasiun kereta untuk memantau penumpang yang masuk atau penumpang yang datang ke stasiun untuk menggunakan transportasi kereta. Sehingga dengan diketahui suhunya, dengan berupa image, maka bisa langsung dilakukan sesuatu tindakan lanjut. Nah, di sini prinsipnya, setiap benda jika temperaturnya itu di atas 0 absolut, tadi Kelvin ya, jangan lupa, ini akan mengemisikan atau radiasi elektromagnetik yang kita kenal dengan radiasi inframerah dari permukaannya yang sebanding atau proporsional dengan temperatur intrinsik bahan zat medium tersebut. Radiasi ini akibat gerakan atom, jadi kalau di atas 0 Kelvin itu atom-atomnya bergerak dan ini meradiasikan gelombang elektromagnetik yang kita kenal inframerah ya. Nah, penentuan temperatur kita lakukan dengan mengukur radiasi yang terjadi. Nah, di sini yang poin pentingnya ini. Ini yang kemarin cukup rame di masyarakat ya. Karena kita kok ditembak, namanya memang termometer gun. Gun itu untuk nembak, tapi prinsip kerjanya bukan menembak malah. Menangkap radiasi termal atau radiasi inframerah yang terjadi dari objek yang mau diukur, yaitu kepala atau dahi kita. Nah, ini kalau kembali ke konsep dasar fisika, radiasi termal oleh di sini Stefan Boltzmann menyatakan dengan persamaan ini artinya sebanding dengan temperatur, di sini malah temperatur pangkat 4. Ilustrasinya saya tuliskan seperti ini.
Jadi objek yang memiliki temperatur di atas 0 Kelvin atau apalagi objek yang ada di sekeliling kita ini umumnya meradiasikan gelombang inframerah. Apa itu gelombang inframerah? Nah, kalau kita lihat spektrum gelombang elektromagnetik, gelombang inframerah itu berada panjang gelombangnya di atas cahaya tampak. Kalau cahaya tampak, kita tahu berada sekitar 380 hingga 740 nanometer panjang gelombangnya. Jadi yang kita lihat sehari-hari, ini kalau dilihat dari spektrum ini masih banyak gelombang yang nggak bisa kita lihat. Yang kita lihat hanya kecil. Nah, inframerah ada di atas cahaya tampak. Berkisar 780 hingga 1000 nanometer. Nah, kalau ditanya, bagaimana inframerah ini kita nggak bisa lihat? Ya memang kita nggak bisa lihat karena bukan visible light. Panjang gelombangnya sudah beda. Ya. Nah, tapi dengan yang bagaimana caranya kita memanfaatkan ini? Ya kita orang berusaha mengembangkan sensor inframerah, artinya suatu device, suatu perangkat yang bisa mendeteksi adanya inframerah. Nah, itulah yang akan dipakai untuk mendeteksi inframerah, kemudian diterjemahkan dalam bentuk temperatur. Secara prinsip, konsep radiasi termometer ini bisa kita tuliskan diagram blok seperti yang tertulis di atas ini. Jadi objek, entah itu manusia, entah itu apapun, meradiasikan inframerah. Nah, lalu agar bisa ini diterjemahkan menjadi temperatur, pertama kita lewatkan dulu suatu lensa untuk memfokuskan inframerah yang datang supaya tepat jatuh di sensor. Kemudian sensor akan merespon dengan mengeluarkan output berupa besaran elektrikal, besaran listrik. Lalu seperti umumnya konfigurasi instrumen, sinyal ini biasanya kecil, lemah, kemudian noisy dan sebagainya, kita kondisikan dulu, dikuatkan, diamplifikasi, kemudian diolah, nanti mungkin menjadi digital dan sebagainya, kemudian ditampilkan dalam bentuk display berupa angka digital. Yang sudah melalui suatu proses ini, yang angka-angka ini merepresentasikan temperatur di sini. Nah, apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai sensor? Ada beberapa yang digunakan untuk termometer inframerah ini. Untuk pengukuran, saat ini yang ada antara lain, ada yang disebut thermopile, ini dalam bentuk IC, tapi prinsip kerjanya mirip thermocouple. Sedangkan yang kedua disebut pyroelectrical detector. Kalau dilihat gambarnya, jadi kalau ada radiasi, maka material ini akan mengalirkan electrical current atau arus listrik. Yang ini yang akan diolah. Sehingga termometer gun biasanya menggunakan pyroelektrik atau thermopile untuk memanfaatkan atau untuk mengukur inframerah yang masuk, kemudian nanti diterjemahkan menjadi temperatur. Nah, yang ketiga ini nanti Pak Supri akan menjelaskan menggunakan ada sensor yang disebut bolometer, ini berupa array yang bisa nanti diplot distribusi temperatur yang diukur sehingga menjadi berupa image, ada yang satu bagian itu suhunya tinggi misalkan dengan warna merah, ada yang dengan warna yang lebih misalkan biru, hijau karena suhunya lebih rendah. Dan detektor ini beberapa ukuran pikselnya yang ada, dan biasanya ini digunakan untuk perangkat yang kita kenal dengan thermal scanner. Bapak Ibu atau saudara mungkin pernah mendengar juga yang namanya termografi, ya. Jadi menampilkan distribusi temperatur dari suatu objek. Ini yang sekarang kita lihat banyak beredar, yang disebut termometer gun. Tentu ini sangat memang kenapa belakangan ini tiba-tiba banyak sekali, karena pengukuran suhu tubuh yang untuk dilakukan secara cepat dan banyak, ya alat ukur seperti ini kalau menggunakan termometer bug nggak akan selesai, apalagi harus dikempit dulu di ketiak atau di wol lidah dalam waktu 3-5 menit.
nanti nggak selesai-selesai. Oleh karena itu termometer GAN ini yang banyak beredar dan digunakan dan semua menggunakan ini. Jadi ini prinsipnya tadi, menangkap inframerah yang dari objek, kemudian diterjemahkan menjadi besaran temperatur dan ditampilkan dalam display digital. Termometer ini tidak atau non-kontak, oleh karena itu biasanya memang tidak menempel di objek. Kalau untuk aplikasi medical, yang kita hadapi setiap kita masuk ke satu lingkungan diukur itu biasanya didekatkan ke dahi kita untuk jarak sekitar ya 5 cm kurang lebih. Tapi kalau untuk yang aplikasi industri memang digunakan untuk jarak yang relatif jauh. Nah, biasanya yang jarak untuk jauh itu juga menggunakan laser. Tapi di sini laser bukan untuk mengukur temperatur. Laser itu untuk pointer, untuk menunjukkan posisi mana yang sedang diukur. Jadi jangan khawatir, walaupun nanti ketemu disebut laser termometer, tapi itu bukan menggunakan laser, apalagi lasernya sendiri tidak bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan indikator temperatur ya. Jadi laser itu hanya fungsinya sebagai pointer. Nah, non-kontak responnya relatif cepat dan andal, aman ini karena kita tidak dikenai langsung, efisien jelas, robust karena jadi robust handal ini karena juga di peralatan ini tidak ada bagian mekanikalnya. Biasanya kalau ada bagian mekanikalnya kemungkinan terjadinya aus dan sebagainya. Di sini tidak ada mekanikal. Tadi contoh misalnya yang di metal, kalau kita lihat ini ada perangkat-perangkat mekanikal. Biasanya kalau mekanikal ini misalkan lama-lama jadi aus, konstanta pegasnya berubah dan sebagainya. Jadi cenderung untuk lebih mudah tidak dibandingkan dengan yang non mekanikal seperti ini. Aplikasinya luas di industri, di medical. Tentunya yang di industri ini biasanya range temperaturnya juga lebih tinggi dibuat. Kalau medical, tubuh kita kan hanya berkisar di 36, 37. Jadi mungkin juga range pengukuran yang dibuat, alat ukur tersebut tidak besar-besar mungkin ya. Jadi harusnya lebih sederhana dibandingkan yang industri. Tapi mungkin yang tidak sederhana medical ini butuh akurasi yang tinggi. Kalau yang di industri, suhu tinggi, mungkin kesalahan 1-2 derajat nggak ada masalah. Tapi kalau mengukur suhu tubuh, salahnya 1 derajat, gawat. Harusnya 37 atau 38, juga bisa jadi salah interpretasi nanti. Jadi kalau untuk medical, range-nya relatif kecil, tapi akurasinya harus bagus. Nah, ini non-kontak termometer inframerah dari prinsip radiasi tadi. Selain untuk mengukur dalam bentuk kuantitatif berapa derajat tadi angka gitu ya, konsep ini juga bisa dikembangkan untuk pengukuran kualitatif, yaitu mengetahui distribusi temperatur yang ditampilkan dalam bentuk image. Misalkan Anda lihat di gambar yang bagian atas ini, oh yang merah ini berarti suhunya tinggi, yang hijau ini, yang kuning agak rendah, yang hijau lebih rendah, yang biru lebih rendah. Jadi kualitatif. Dengan perangkat ini, kita bisa memetakan distribusi temperatur. Ini aplikasi ini banyak, selain memang untuk seperti yang nanti disampaikan oleh Pak Supri, jadi bagaimana dari data distribusi temperatur ini bisa digunakan juga untuk interpretasi kondisi seseorang itu dalam kondisi sehat, baik, atau kurang baik, dan sebagainya. Sementara kalau untuk seperti di industri, plan di industri, bangunan, dan sebagainya, ini biasanya digunakan untuk mengetahui kondisi, misalkan kalau bangunan itu apakah strukturnya masih cukup baik seperti di desain awal atau ada perubahan. Nah, ini dengan distribusi temperatur bisa diketahui. Untuk inspeksi, ya, untuk evaluasi tak merusak dan sebagainya. Nah, ini jadi yang dikenal dengan thermal scanner atau thermal imager, pemindai temperatur atau pemindai thermal.
untuk mendapatkan dalam bentuk image ya. Di industri juga banyak ini, misalkan di pabrik semen itu rotary kiln itu yang diinginkan bukan mengukur suhu di satu tempat, tapi distribusi suhu yang terjadi supaya distribusi suhu yang digunakan untuk memasak tanda petik semen itu bisa cukup bagus. Mungkin ini juga bisa digunakan nih kalau iseng-iseng di rumah, kalau punya alat seperti ini, kalau lagi masak nasi goreng distribusi temperaturnya bagus nggak? Tapi kan dalam kecil seperti itu nggak terlalu ini ya pengaruh. Tapi kalau seperti di industri ya antara satu posisi dengan lain itu sangat penting sekali untuk menjaga distribusinya. Baik, itu jadi contoh yang ketiga. Nah, ini nanti detailnya akan disampaikan Pak Supri. Ini adalah thermal imager yang dibuat oleh grup kami, bekerja sama, ini riset ya, inovasi untuk COVID-19 dari LPIK ITB dan bekerja sama dengan PT KAI. Kemudian ini sedang diuji cobakan di salah satu stasiun. Jadi mungkin ini nanti detailnya kita lihat saja biar lebih ramai. Pak Supri yang menjelaskan ya, yang membuat langsung. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan insight atau merefresh pengetahuan tentang yang terkait dengan temperature measurement atau pengukuran temperatur untuk selanjutnya kita bahas tentang thermal imager. Demikian Bu Febi dari saya. Sementara terima kasih. Terima kasih banyak Pak Prof. Dedi. Ini ada satu pertanyaan dari Muhammad Fatoni terkait bagaimana tingkat ketelitian termogan. Tingkat ketelitiannya kalau untuk yang medical pasti harusnya sangat bagus, biasanya 0,1 0,2 derajat ya. Tapi kalau untuk skala industri yang suhunya itu sampai ratusan derajat, kita mungkin nggak perlu sampai 0, sekian. Tapi yang untuk medical yang pernah saya lihat bisa sampai 0,1 0,2 kalau nggak salah. Tadi pagi Pak Yul juga baru mencoba itu 0,2 ininya ketelitiannya. Artinya gini, kalau kita diukur 37 gitu ya, kalau dibilang 0,2 itu kan berarti kan berada di range 37,2 dan 36,8 sampai 37,2. Jadi cukup bagus lah range pengukuran akurasi pengukurannya. Kalau di sini yang buatan Pak Supri malah plus minusnya 0,3 derajat ini. Tapi ini mungkin yang penting ini gambar distribusinya. Jadi bukan nilai absolut atau nilai kuantitatifnya. Jadi di sini kalau yang dipentingkan kalau scanner seperti ini adalah kualitatifnya, yaitu distribusinya. Demikian Bu Febi. Terima kasih Bapak Nuhon. Ini ada pertanyaan berikutnya. Untuk thermal imaging mungkin nanti dibahas oleh Pak Tria, Mbak Windy Hamitra Kusama. Sedangkan untuk ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Langgam Bagas Pratomo menanyakan kesalahan umum apa saja yang bisa terjadi dalam penggunaan termometer inframerah Pak. Gimana? Ada di chat Pak, kesalahan umum ya. Mungkin kurang jelas suaranya. Kesalahan umum apa yang biasa terjadi? Kesalahan yang terjadi gini, setiap alat ukur biasanya harus sudah dibuatkan bagaimana menggunakannya. Jadi misalnya satu cara menggunakan itu kapan kita membacanya. Kalau skala analog kan biasanya kita harus bacanya tegak lurus dari displaynya ya. Tapi kalau digital kan mudah bacanya. Tapi kapan? Misalkan respon alat ukur temperatur itu kan biasanya relatif lambat, tapi inframerah relatif cepat. Jadi sebetulnya bisa dibaca dengan cukup cepat. Nah, kemudian jarak. Nah, kalau untuk termometer gun yang untuk medical untuk tubuh kita ini biasanya jaraknya pendek. Jadi biasanya rasio antara jarak dengan poin diameter objek itu, diameter poin yang dideteksi itu nggak besar sehingga berjarak sekitar 5, memang ada agak lebih besar dari 5 cm lah, kurang lebih segitu. Rasanya kalau itu sudah dilakukan, mudah-mudahan pengukuran yang benar yang diperoleh. Tinggal tentunya kalibrasi, ya.
Jadi di alat ukur termometer gun itu ada untuk adjustment. Jadi sebelum pakai biasa di adjust dulu supaya sesuai. Nah, kalau kalibrasi yang sebenarnya tentunya di manufakturnya itu sudah dilakukan. Ya, dilakukan dengan merefer ke standar temperatur, standar alat ukur temperatur yang mereka gunakan di sana. Tapi kalau untuk pemakaian rasanya simple sekali nih untuk termometer inframerah ini. Ya, sementara itu. Ya, Bu Febi. Ada lagi Pak pertanyaan yang baru dari Muhammad Ridwan. Oh, tapi ini akurasi thermal imager ya, nanti dibahas oleh Pak Supri, insya Allah detail. Nanti aja kalau nggak dikumpulkan pertanyaan semua ya, di akhir ya. Kasihan nanti Pak Supri nggak dapat waktu. Ya kayaknya Pak Supri udah nggak sabar nih membahas mengenai thermal imager. Baiklah, silahkan pada Pak Supri. Saya izin share screen Bu Febi ya. Enggak Pak. Oke. Kok hilang? Oke. Oke, suara saya jelas terdengar, Bu Febi? Jelas Bapak. Slide udah nampak ya? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siang ini. Terima kasih, ini kesempatan tadi sudah dibuka oleh Prof. Yu, diberi pengantar Prof. Dedi. Jadi, terima kasih ini kepada para hadirin, walaupun ini virtual workshop, tapi kita berusaha untuk sharing informasi yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang membuat kita lebih paham tentang permasalahan pengukuran non-kontak infrared temperatur. Jadi saya sendiri yang bicara, ini saya Supriyanto. Jadi ini adalah bagian dari aktivitas di kelompok keahlian kami, Instrumentation Control. Jadi Febi, Bu Naila, ini aktif juga, ini bersama-sama dalam memahami tentang permasalahan khususnya untuk pengukuran non-kontak infrared temperatur. Jadi ini jadi beberapa gambar ini saya berikan di awal, mudah-mudahan di akhir penyampaian ini menjadi jelas apa maksud dari beberapa ilustrasi di awal yang saya berikan di sini. Mudah-mudahan jadi ini apa, tiba-tiba ada epsilon dan lain-lain, ini apa, nah kita nanti akan bahas di slide yang berikutnya. Untuk slide yang pertama, tadi juga Prof. Dedi sudah memberikan overview tentang aspek fisiknya, jadi mungkin sedikit saya tambahkan beberapa yang menjadi dasar dari pengukuran non-kontak infrared termometer. Jadi paling tidak tadi disinggung ada yang termometer mekanik, kemudian yang menggunakan liquid. Jadi paling tidak itu tidak bisa lepas bahwa cara strategi untuk mengukur temperatur itu dipengaruhi oleh bagaimana prinsip dari perpindahan kalor di situ. Jadi kalau yang kontak itu konduksi misalkan. Nah yang kita bahas hari ini adalah yang radiasi. Jadi mungkin sebagai overview kita pernah ingat ada konduksi, dia kontak, konveksi yang membuat kalau merebus air ya itu bisa merata temperaturnya karena proses konveksi. Ini yang kita bahas yang berhubungan dengan radiasi. Jadi radiasi kalor itu adalah juga merupakan manifestasi dari gelombang elektromagnetik di mana spektrum yang kalau kita lihat ada, jadi makin ke kiri itu adalah makin pendek panjang gelombangnya. Ini satuannya ini nanometer, makin ke kanan ini makin panjang. Jadi dari X-ray kalau kita mengenal misalkan FM, UHF, GSM itu adalah bagian dari sinyal radio di sini. Infrared itu adalah dimulai dari, jadi ada kata red, jadi dimulai dari batas cahaya tampak yang kita sebut ini visible light, ini di daerah red, kemudian
sampai di daerah 1 mm di sini. Jadi batas merah 780, kemudian sampai 1 mm, tetapi yang seringkali digunakan untuk keperluan temperatur measurement itu adalah rentang-rentang daerah ini. Jadi sebagai tambahan, kalau kita sering dengar istilah NIR, near infrared, itu artinya infrared yang bertetanggaan dengan warna merah. Jadi di sekitar 780 plus ke kanan sedikit itu adalah seringkali orang menyebut NIR di situ. Nah, kita tengok tentang dasar apa sehingga dalam banyak spesifikasi alat ukur non-kontak infrared thermometer itu memilih itu rentang panjang gelombang di sekitar antara 8 mikrometer sampai 14 mikrometer di sini. Jadi tidak banyak slide yang saya siapkan yang terkait aspek fisik, tapi mohon izin, mudah-mudahan bisa sedikit nostalgia bagi yang dulu pernah mengambil kuliah, misalkan perpindahan kalor. Jadi kita mengenal, tadi disampaikan, dasar pertama ini adalah persamaan Stephen Boltzmann. Jadi tadi di slide-nya Prof. Dedi, itu asumsinya kalau dia black body, itu adalah di sini nanti kita kenal emisivitasnya 1 di sini. Nah, terkait ini, jadi kalau kita lihat ini emisivitas, konstanta, ini sigma, ini dalam satuan Kelvin, kemudian ini. Nah, kalau kita lihat yang paling mudah, ini juga orang memberikan rule bagaimana hubungan antara ini yang sumbu Y-nya, ini biar mudah kita anggap ini intensitas dari radiasinya, ini spektrum. Tantangannya adalah kalau kita gunakan untuk rentang pengukuran, misalkan pengukuran suhu tubuh, itu sekitar 37-an, nah kita berhadapan dengan permasalahan bahwa disinilah peaknya di sini. Jadi kalau kita lihat dari pergeseran wind, itu adalah, ini adalah rentang panjang gelombang di mana yang punya peluang, artinya apa? Artinya punya peluang intensitas radiasinya itu maksimum. Nanti kita lihat apa keuntungannya kalau radiasinya itu maksimum. Sehingga dasar inilah orang menentukan rentang yang sering digunakan untuk pengukuran-pengukuran temperatur itu banyak memilih pada rentang ini. Oke, jadi mudah-mudahan ini bisa ditangkap ide yang ini. Lanjut kita melihat slide berikutnya. Jadi saya berikan ilustrasi lebih lanjut lagi. Jadi kalau ini adalah radiasi, maka seringkali kita mengenal istilah emisivitas. Jadi kalau dia emisivitas 1, itu orang seringkali menyebut sebagai black body. Kemudian kalau di antara ini seringkali menyebut adalah gray body di sini. Jadi kalau ilustrasinya, kalau Bapak Ibu mengukur dengan misalkan ini termometer gun, maka yang diterima apa di sini adalah radiasi kalor dalam rentang infrared yang akan diterima oleh sensor. Jadi ini berupa energi kalor yang diterima radiasi di sini, inilah yang akan dimanfaatkan, tadi disampaikan Prof. Dedi, itu sensor di sini. Jadi sensor ini yang menangkap radiasi kalor, kemudian infrarednya dalam bentuk foton akan diterima oleh sensor, di mana sensornya memang didesain dia bisa tembus pada rentang panjang gelombang untuk 8 mikron sampai 14 mikron. Inilah yang menjadi dasar sehingga di sistem digital pada suatu infrared thermometer akan kita bisa nikmati berapa temperatur yang terukur di sini. Jadi sebagai gambaran, ini adalah IR radiasinya, kemudian akan mempengaruhi berubah menjadi perubahan resistansi, kemudian tegangan yang seringkali saat ini digunakan sebagai sensor pada banyak infrared temperatur yang seringkali disebut mikrobolometer. Oke, nah pengukuran dengan infrared, jadi U di sini yang diterima sensor dari hasil radiasi adalah merupakan
satu pendekatan di mana beberapa faktor tadi juga melengkapi yang disampaikan Prof. Dedi, kemudian pertanyaan tentang sumber-sumber ketidaktelitian pada pengukuran dengan infrared thermometer. Kita bisa lihat dari bentuk jenderal persamaan ini, jadi pengaruh dari temperatur objek, kemudian temperatur lingkungan. Karena di sini ada faktor nanti adalah ini adalah emisivitas, satu dikurangi ini adalah faktor refleksi di sini. Ini adalah temperatur sensor di sini. Sehingga kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan pernah membaca ada jenis sensor yang dia uncool dan cool. Jadi ada yang dia didinginkan, ada yang dia uncool. Jadi kalau untuk militeri misalkan rata-rata dia kelasnya yang cool. Karena apa? Supaya temperatur dari device-nya ini stabil. Nah, biasanya kalau untuk keperluan non-militer, kemudian keperluan common, ini jarang yang menggunakan sensornya itu diberi pendingin khusus. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Teropong Bintang, Bosca, itu juga beberapa teleskop itu menggunakan jenis sensornya dia didinginkan. Itu sebagai gambaran di sini. Jadi ini sebagai ilustrasi bagaimana dari persamaan dasar Stephen Boltzmann, kemudian kita ingin memahami bagaimana hasil dari radiasi kalor dirubah menjadi besaran listrik U yang akan ditangkap oleh sensor di sini. Oke, ini kemudian kita lanjut di sini. Mudah-mudahan slide ini bisa melengkapi apa saja permasalahannya. Jadi permasalahan untuk mendapatkan akurasi yang maksimal dari suatu sensor yang digunakan pada infrared thermometer harus memperhatikan beberapa faktor ini. Jadi ini juga faktor radiasi dari lingkungan, ini ada faktor rho-nya, ini adalah kalau emisivitas sangat tergantung dari permukaan di sini. Contoh di sini kalau dalam banyak perangkat non-kontak infrared thermometer itu emisivitas untuk human skin itu rentangnya seperti ini. Jadi mungkin kita pahami berbagai bangsa juga punya beragam warna kulit, makanya disediakan seperti ini. Nah, kalau ingin detail lagi, ini juga permasalahan ya. Jadi salah satu sumber yang menjadi masalah adalah bahwa emisivitas itu tidak mudah secara perfect diperoleh. Tidak mudah di situ. Sehingga beberapa perangkat termometer itu sampai dia memberikan fasilitas untuk kita mengentry besarnya emisivitas. Jadi kalau Bapak Ibu melihat beberapa termometer untuk industri, dia memberikan manual book di mana di situ ada tabel emisivitas. Jadi kalau permukaannya mengkilat, misalkan aluminium seperti apa, kalau permukaannya tembok seperti apa, dia berikan tabel yang ada di sini. Sisi lain juga sebagai informasi bahwa emisivitas pun ini adalah fungsi dari panjang gelombang. Nah, sehingga inilah yang menjadi spesifik. Jadi kalau suatu perangkat, dia akan mendapatkan spesifik emisivitas tergantung dari permukaannya. Sehingga ini contoh, kalau ingin dicek, maka dia memerlukan suatu kalibrator, di mana di sini permukaan kalibratornya tahu persis berapa epsilonnya, kemudian juga berapa temperaturnya, sehingga kita bisa melakukan kalibrasi dari pembacaan yang ada pada infrared non-kontak thermometer. Oke, jadi ini gambarannya tentang dasar kalibrator, saya berikan di sini. Jadi di sini contoh pembacaan, ada epsilon, jadi mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Ini adalah, di pengukuran ini adalah menggunakan epsilonnya adalah 0,95. Jadi dia maksimum didefinisikan adalah 1. Oke, kita lanjut. Jadi dalam aplikasi praktis, itu kita lihat misalkan aplikasi-aplikasinya. Ini kalau temperatur tinggi di pengecoran logam, kita bisa pahami. Kalau makin tinggi, makin enak diukur. Karena apa? Ingat tadi yang pergeseran wind, maka intensitas radiasinya lebih tinggi.
Ini contoh kalau untuk melihat temperatur kalau sistem air condition dia misalkan ini berapa. Nah kita lihat tadi juga disampaikan Prof. Dedi, ada kesalahan paham di situ ya. Jadi beberapa orang memberi nama laser infrared thermometer, laser thermometer gun di situ. Jadi memang ini secara umum hampir semua manual dari non-kontak air thermometer memberikan ini. Jadi memang lasernya harus hati-hati di sini. Terutama kalau digunakan pada bagian tubuh khususnya mata di sini. Jadi selalu kalau Bapak Ibu lihat, don't look into the laser di sini. Nah, ini saya kira yang menjadi permasalahan sehingga menjadi polemik. Jadi ini terlarang. Karena tadi disampaikan yang diukur bukan lasernya, tapi adalah hasil radiasi kalor dari temperatur tubuh di sini. Nah, ini yang saya beri tanda ini supaya kita bisa ingat bahwa ini tidak diperlukan. Kalau di keperluan industri, inspeksi bangunan, supaya tahu mana yang mau diukur. Jadi yang diukur misalkan bagian tengah, bagian pinggir, ini indikator laser ini. Jadi artinya kalau makin jauh, artinya apa? Daerah dot di sini, noktah dari lasernya, inilah prediksi dari rata-rata temperatur yang diukur di sini. Jadi tanpa dihubungkan lasernya pun akan terbaca temperaturnya. Kemudian tadi melanjutkan, ini contoh beberapa setiap spek dari termometer juga memberikan emisivitas seperti ini, karena mereka juga menguji dari hasil kalibrasi di industri yang dilakukan. Oke, ini jadi mudah-mudahan ini bisa kita pahami tentang permasalahan peran dari laser pointernya di sini. Kemudian kita beralih, jadi isu sekarang terbesar karena ada kebutuhan ini untuk melakukan non-kontak temperatur pada tubuh. Jadi saya perlu sampaikan tentang pemahaman temperatur pada tubuh. Jadi intinya temperatur yang range-nya 37 itu adalah temperatur yang kita kenal dengan temperatur internal tubuh. Jadi kalau kita search di Google, mungkin populer core body temperature. Jadi temperatur yang mendekati temperatur darah di sini. Sehingga orang sehat seperti ini. Kalau dia di permukaan kulit, maka nilainya pasti lebih rendah dibandingkan dengan core body temperature. Kaitan dengan demam, jadi demam itu juga beragam sumbernya. Salah satunya adalah saat ini pandemi juga ada potensi seperti itu, walaupun tergantung juga, tidak semuanya. Tapi paling tidak indikator itu yang digunakan. Karena tidak boleh kontak, maka tidak ada pilihan kecuali menggunakan yang non-kontak termometer. Oke, kemudian dalam standar medis, pengukuran non-kontak yang paling akurat adalah pengukuran yang kita kenal dengan timpani thermometer. Jadi kalau biasanya untuk balita saat ini adalah penggunaan air raksa sudah tidak diizinkan lagi. Kalau Bapak Ibu lihat di rumah sakit, hampir penggunaan termometer air raksa yang dulu harus diletakkan di bagian tubuh tertentu yang lipatan, itu sekarang sudah hampir jarang digunakan. Sehingga salah satu gantinya adalah ini. Jadi di sini adalah radiasi dari core body temperature adalah mengambil informasi dari mana? Dari temperatur yang ada pada gendang telinga. Karena apa? Karena di situ adalah bagian tubuh yang darahnya mengalir pada permukaan yang tipis, sehingga informasi dari core body temperature menjadi sangat akurat karena mendekati temperatur dari darah itu sendiri. Oke, tentunya ini juga nggak efektif kalau dilakukan pengukuran temperatur secara massal. Jadi kalau di supermarket dan lain-lain tidak mungkin. Maka pilihan adalah mencari alternatif yang non-kontak tapi masih bisa acceptable di sini. Nah, untuk ini banyak kajian melihat bagian wajah mana yang paling bisa mendekati core body temperature.
Jadi kita lihat ini salah satu standar dari ISO memberikan kajian bahwa titik yang mendekati core body temperatur adalah bagian telinga, tadi sudah kita diskusikan, kemudian bagian dahi, bagian mata adalah bagian kelenjar air mata, jadi di bagian ujung di sini. Nah, pilihannya kalau menggunakan gun termometer adalah yang paling mudah adalah dahi di sini. Ini adalah alasannya seperti ini. Jadi kalau di sini susah di sini susah kalau menggunakan termogan. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa seringkali kalau kita lihat di media, mungkin Bapak Ibu juga mengalami adalah diukur di bagian dahi di sini. Oke, di sini jadi tadi juga disampaikan, jadi perbedaannya adalah rata-rata untuk yang keperluan human itu ringnya lebih terbatas. Jadi saya cek itu ringnya memang di set adalah lebih terbatas. Jadi keuntungannya nanti parameter konstanta pada perhitungan dari output tegangan itu di set pada ring yang lebih sempit. Kemudian, nah ini masalahnya seringkali emisivitasnya sudah diprogram di dalam di situ. Jadi bisa dicek kalau kesalahannya 0,1 misalkan berapa kesalahan temperatur. Jadi faktor ini juga bisa menyebabkan kesalahan pada pengukuran termasuk pengaruh lingkungan di situ. Jadi kalau industri ini rentan yang lebar, kemudian biasanya diberikan fasilitas untuk menentukan emisivitas permukaan yang diukur. Ini secara singkat saja saya berikan seperti ini. Oke, jadi ini poin-poin yang pada bagian slide ini, kenapa yang diukur dahi di situ. Oke, ini adalah tentang infrared thermometer. Jadi kalau infrared thermometer itu menggunakan hanya satu sensor mikrobolometer. Tentunya jadinya satu persatu di situ. Nah, orang berharap bagaimana kalau ingin mengukur lebih banyak lagi titiknya. Jadi kalau Bapak Ibu biasa menggunakan kamera pada handphone, itu adalah kita kenal sensor peka cahayanya, orang menyebut CMOS atau CCD yang digunakan. Nah, kalau untuk thermal apa di situ? Idenya adalah orang menggunakan yang namanya ini. Jadi berikut kita coba diskusikan lanjutan dari non-kontak IR thermometer, jadi yang berhubungan dengan thermal imager. Jadi intinya di sini adalah hampir sama. Bedanya apa? Bedanya adalah menggunakan susunan sensornya tidak satu biji, tapi dalam bentuk array. Jadi array itu larik gitu ya. Jadi dia bentuknya dua dimensi di sini. Setiap titik menyatakan satu sensor di sini. Jadi kalau ini objek, dia memancarkan radiasi IR, kemudian ada lensa, kemudian di sinilah ada sensor array mikrobolometer. Ini contoh ilustrasinya, kemudian setiap titik akan mewakili daerah yang akan dicakup oleh setiap bagian elemen pada sensor citra thermal imager di sini. Jadi di sini kalau Bapak Ibu motret dengan kamera handphone, misalkan selfie, yang dipotret adalah distribusi intensitas yang diterima oleh kamera di cahaya tampak. Kalau ini adalah temperatur di situ. Oke, nah kita cermati di sini. Kita cermati bahwa pada pengukuran di daerah infrared sebenarnya adalah tidak ada warnanya di situ. Jadi kalau nanti kita lihat beberapa contoh, ini adalah dikenal dalam istilah thermal imaging, ini adalah pewarnaan semu. Jadi hanya sebut pseudo color. Jadi kalau ingin yang panas, dia diberikan putih, kita kasih putih. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan thermal kamera, dikasih pilihan, mau apa kode warnanya. Mau menggunakan yang RGB biasa, mau menggunakan yang misalkan gradasinya dari merah ke biru, dari kuning ke putih, itu ada pilihan-pilihan di situ. Nah, saya tampilkan lagi persamaan ini karena apa dasarnya?
Dasarnya adalah pengukuran temperatur itu bukan seperti termometer air raksa, tapi di sini adalah pengukuran relatif di sini. Sehingga kita harus hati-hati untuk menjaga akurasi dalam pengukurannya di sini. Kemudian juga yang spesial bahwa lensa yang digunakan itu harus mampu tembus infrared. Sehingga jenis bahannya pun berbeda dengan lensa yang biasa kita gunakan dalam dunia fotografi selama ini. Ini salah satu menyebabkan kamera-kamera termal harganya adalah lebih mahal daripada kamera-kamera profesional. Jadi sekelas Canon, misalkan Nikon, dan lain-lain, ini harganya tetap lebih mahal kamera termal di situ, karena lensanya pun juga khusus. Sehingga Bapak bisa lihat kalau yang harganya relatif murah, maka biayanya pelit, kecil lensa yang digunakan untuk menghemat biaya dari produksinya. Kemudian juga elemen dari array-nya ini menentukan harga. Makin dia tinggi resolusinya, juga makin mahal harga dari thermal imaging di situ. Oke, ini poin yang saya berikan. Tadi saya singgung, jadi di pasaran itu ada yang uncooled dan cooled untuk 2 dimensi mikrobolometer di sini. Rata-rata yang digunakan komersial untuk keperluan publik ya non-military biasanya adalah non-scientific adalah yang uncooled 2D mikrobolometer karena relatif untuk menekan biaya produksi sehingga bisa lebih terjangkau. Itu dasar penting yang perlu kita pahami dari thermal imaging. Jadi semua ini akan dihitung dari sistem mikroprosesor yang ditanam pada suatu thermal imaging. Kita lanjut ini. Jadi secara umum sebelum hadirnya banyak kasus, jadi mulai rame, kalau kita ingat itu MERS ya. Jadi beberapa wabah flu sebelum COVID juga mulai orang banyak menggunakan thermal imaging. Jadi kalau Bapak Ibu ingat yang sempat pulang dari umroh atau haji, banyak bandara itu dipasang thermal imaging. Karena untuk melihat potensi, adakah potensi terjadi demam pada penumpang yang datang di situ. Oke, kita lihat. Nah, sebelum itu orang menggunakan banyak, ini contohnya untuk keperluan inspeksi. Ini contoh gambar-gambar, ini pada pipa. Jadi kalau pipa aliran gas, misalkan yang steam, itu terjadi blok, maka temperaturnya akan berbeda dengan daerah yang lancar. Kemudian ini kalau Bapak Ibu ingin membuat ruangan di rumahnya itu menggunakan air condition agar tidak banyak yang terbuang panasnya, kita bisa cek. Jadi kalau banyak yang bocor maka beban listriknya lebih tinggi. Ini orang ngecek menggunakan ini. Jadi kalau pada listrik, pada panel terjadi tidak balan, orang bisa melihat, oh artinya apa? Bagian ini yang kebutuhan arusnya lebih besar dibandingkan bagian lain. Ini, jadi biasanya orang menyebut ini menggunakan yang handy thermal scan, karena dia mudah ditenteng dan langsung terlihat informasinya pada kamera ini. Ini contoh, salah satu contoh kalau kita melihat spek thermal kamera, ini artinya apa? Rentang dari pembacaan sensor maupun lensa yang digunakan. Rata-rata adalah seperti ini. Ini adalah panjang gelombang yang bisa dia gunakan. Kemudian juga disiapkan emisivitasnya pada bagian kameranya, karena ini adalah bagian yang digunakan untuk memperhitungkan temperatur yang akan didisplay. Salah emisivitas akan mempengaruhi hasil pengukuran di sini. Kemudian ini adalah resolusi. Nah, ini kalau makin tinggi resolusinya, jadi kalau Bapak Ibu membuka, misalkan kalau sekarang beberapa handphone sudah mengklaim dia resolusinya sudah ribuan piksel. Jadi kalau nyari thermal kamera yang ribuan piksel itu sangat mahal, sayang. Jadi rata-rata yang di pasaran saat ini termasuk yang common ini termasuk kalau dibandingkan resolusi kamera biasa ini rendah di sini. Tapi
makin tinggi harus dibayar harga yang lebih mahal lagi, karena memang disinilah permasalahan dari sensor yang digunakan pada thermal kamera. Jadi kalau melihat uncool, ini kita paham di sini, ini rentang pengukurannya. Jadi akurasinya sangat tergantung juga dari kondisi ring pengukuran di sini. Jadi ini kalau untuk keperluan yang misalkan inspeksi. Satu lagi yang mungkin kalau kita lihat rekan-rekan kita yang bertugas di pemadam kebakaran, ini saya ambil dari literatur yang saya baca. Ini contoh untuk mencari titik mana yang paling panas. Ini juga dengan thermal kamera di sini. Justru ini jarang kita lihat. Padahal ini sangat membantu sekali untuk menentukan harus yang mana dulu yang akan dipadamkan di sini. Nah, ini contoh helm khusus beberapa negara yang menggunakan thermal kamera untuk menentukan mana yang harus dipadamkan dulu. Ini contoh-contoh yang bisa saya berikan. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini kalau melihat spek thermal kamera, artinya itu. Kalau ini adalah tergantung ukuran lensa. Jadi sudut ini adalah memberikan kemampuan dia menangkap field of view. Oke, kita lanjut di sini. Nah, kita mungkin di slide berikutnya kita coba sambungkan tadi kalau yang thermal gun, thermometer gun tadi kita bahas untuk keperluan saat ini adalah inspeksi terkait pandemi. Kita lihat beberapa case yang terkait ini. Oke. Jadi kita lihat mungkin kalau Bapak Ibu yang masih lalu lalang di beberapa bandara, ini adalah beberapa contoh dari thermal scan yang coba saya search ya dari beberapa media yang digunakan saat ini. Jadi ini contoh. Nah, dari sini saya ingin mengajak untuk kita bisa menengok. Saya coba melihat apa sih yang harus dilakukan untuk menjamin akurasi dari pengukuran thermal scan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa rentang dari deteksi demam fever itu sangat sempit. 37, 39 di situ. Nah, sehingga perlu suatu standar yang khusus di sini. Nah, kita kembali lagi menengok, saya baca, saya pelajari, salah satunya adalah diberikan oleh ISO di sini. Beberapa literatur, jurnal juga mencoba mengkaji tentang masalah usaha untuk menjamin akurasi dari suatu thermal scan di sini. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa dia ini kalau Bapak Ibu melihat di internet, ini adalah guideline-nya tentang masalah identify, jadi febrile itu adalah potensi seseorang itu temperatur core body-nya di atas normal. Menggunakan termograf di sini. Jadi jadi tantangannya apa di sini? Ini saya berilustrasi langsung aja. Ini ada dua subjek, ini kita pernah eksperimen tentang ini. Jadi ini tanpa kacamata, ini dengan kacamata. Kita tahu kacamata itu adalah bahannya adalah bahan dari gelas, sehingga apa? Memiliki apa? Emisivitasnya berbeda dengan bagian kulit. Maka akan ditangkap pada thermal kamera, ini merupakan seperti yang berbeda temperaturnya. Ini contoh peran dari emisivitas. Sehingga beberapa thermal scan itu memberikan banyak parameter tambahan di sini. Emisivitas, kemudian refleksi temperatur karena menyangkut dari refleksi permukaan, jarak pengukuran. Jadi makin jauh nanti artinya apa? Daerah yang diukur lebih kasar lagi resolusinya. Kemudian temperatur lingkungan ini juga akan mempengaruhi bagaimana hasil display dari pengukuran di sini. Oke, ini tentang ini. Nah, kemudian apa usaha yang dikembangkan beberapa vendor. Jadi semenjak kasus MERS ya, yang sebelum COVID itu sudah makin banyak
beberapa manufaktur yang mencoba memberikan spek khusus dari thermal imager yang memang didesain untuk keperluan screening di beberapa fasilitas umum. Nah, untuk ini kita lihat ini. Kita lihat bahwa ini contoh kalau Bapak Ibu melihat spek, maka di sini ada benda ini yang seringkali disebut black body reference di sini. Jadi ini adalah salah satu usaha, kita tahu persis bahwa temperatur yang di mapping itu adalah temperatur relatif. Dengan hadirnya ini, maka akan bisa menjamin, jadi secara teoritis dia menjamin dari yang setengah derajat bisa ke 0,3. Jaminan dari akurasinya di sini kalau dia ada ini. Oke. Nah, dari sini waktu kita mencoba untuk menekan biaya dari instalasi thermal scanner di sini, kita coba mempelajari penggunaan referen yang lebih low cost lah di situ. Ini contoh kita melakukan pengujian ini kita mencoba desain satu alternatif ya, alternatif black body. Jadi istilahnya reference temperatur lah, bukan black body. Kita uji seperti ini, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengontrol temperatur di permukaan ini agar dia stabil, paling enggak kurang dari akurasi dari bawaan kameranya di sini. Ini salah satu kita fokus untuk mencari alternatif dari reference temperatur di sini. Oke, ini contoh, jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh video yang saya rekam pada waktu kita mencoba menguji ini reference temperaturnya. Kemudian, nah dari sini muncul beberapa fitur tambahan. Jadi seringkali keluhannya kalau pas infeksi misalkan penumpang membawa kopi panas, maka yang deteksi bukan wajah, malah kopinya di situ. Karena temperatur kopi lebih tinggi daripada temperatur kulit di situ. Sehingga muncullah istilah yang populer saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, jadi kalau melihat ada mulai muncul orang mempromo teknologinya, ada tambahan artificial intelligence, AI viewer screening dengan thermal kamera. Nah, istilah yang akhir-akhir ini saya ingin coba memberikan pemahaman tentang apa sih yang menjadi feature yang diandalkan beberapa produsen ya thermal kamera yang mencoba juga mengambil pasar untuk keperluan screening. Jadi di sini yang pertama adalah sekali lagi keperluannya adalah memang sesuai dengan standar ISO itu adalah yang bisa mendekati temperatur per body temperatur adalah bagian wajah. Jadi kalau dengan thermometer gun paling di bagian dahi kita bisa ukur. Nah kalau dengan thermal scan kita punya peluang ini daerah wajah keseluruhan. Sehingga idenya adalah ingin mencoba mengunci aja bagian wajah untuk mempredik temperatur. Jadi kalau seseorang bawa minuman panas, yang penting dia yang dideteksi wajah di sini. Ini yang diberi embel-embel ya, istilahnya ada AI viewer screening thermal imager misalkan di situ. Nah di sini sehingga beberapa kamera thermal kalau sudah ada kemampuan ini maka pasti dia juga ada kamera optik, kamera biasa. Ada 2 kamera di situ. Jadi kalau beli kamera thermalnya dapat bonus kamera optik. Saya jelaskan nanti untuk apa fungsinya. Kemudian juga rata-rata mulai menyediakan fasilitas feature tambahan black body reference untuk menjamin konsistensi dari pengukurannya. Kemudian beberapa itu diberikan suatu kemampuan, jadi kalau diukur di daerah tertentu, maka emisivitasnya itu dicoba dengan menggunakan teknik dilatih datanya. Jadi data dilatih. Jadi ini contoh, misalkan ini dilatih di sini, ini yang pernah kita lakukan, mencoba. Jadi ini dilatih, orangnya sehat misalkan, cari 10 orang yang sehat, kemudian dicek
Jadi selama dia temperaturnya pada range sehat, maka akan menyimpan informasi berapa parameter eksternal yang akan digunakan untuk menentukan temperatur rata-rata pada bagian wajah. Sehingga harapannya adalah untuk mengurangi kesalahan alarm. Dalam kondisi dia suspek fever atau normal, itu bisa diminimumkan di situ. Nah, bagaimana prinsipnya di sini? Oke, kita lihat ini diagram berikut. Jadi secara prinsip, kalau Bapak Ibu lihat di kamera-kamera termal, dia ada kamera optik, di mana di sini adalah kamera biasa yang menangkap cahaya tampak, dan kamera termal. Catatan biasanya pertama bahwa resolusi kamera optik jauh lebih tinggi daripada termal. Sehingga kita bayangkan ada dua ukuran yang berbeda ini, ukuran citranya. Sehingga di situ perlu strategi. Bagaimana kita melakukan yang namanya di situ adalah satu registrasi dari citra. Sisi pinternya di mana ini? Pinternya adalah berusaha mengunci wajah. Jadi kalau setelah kekunci wajah, kalau seseorang berjalan, dia akan terkunci bagian ROI pada wajah. ROI itu region of interest-nya. Sehingga ini dilakukan face segmentation. Jadi wajahnya dikunci, kemudian akan dilakukan registrasi pada daerah termal. Dari sinilah kemudian sistem akan merata-rata berapa temperatur pada bagian wajah untuk ditampilkan pada display yang tersedia di situ. Jadi walaupun tidak fit, misalkan ini posisinya berbeda, maka secara software akan dilakukan yang namanya adalah ini registrasi dari citra optik dan termal. Jadilah kita kenal saat ini beberapa produk diberikan fitur adalah punya intelijen untuk keperluan inspeksi. Jadi kalau ingin konsisten juga selalu disarankan adanya black body sebagai bagian untuk meningkatkan konsistensi pada perhitungan temperatur yang terukur pada daerah ROI ini. Oke, ini sisi intelijennya. Nah, di bagian berikut ini sedikit kita share gitu, mungkin suatu saat diperlukan. Intinya apa? Intinya kalau ingin mendapatkan akurasi yang bagus, maka jawabannya apa? Makin tinggi resolusi kamera termal itu punya jaminan lebih bagus. Bagaimana kita bisa pahami? Kita lihat berikut. Ini kita langsung ke sini. Jadi kalau misalkan ini wajah, maka kalau kita punya resolusi tinggi, misalkan pada daerah mata, ini tertangkap resolusinya misalkan nm pixel di sini. Makin banyak nilainya, maka kalau kita rata-rata akan lebih akurat di sini. Karena idenya adalah yang paling akurat adalah mengukur temperatur pada bagian kelenjar air mata di sebelah ini, di sebelah kiri ini. Nah, di sini. Jadi kalau kamera resolusinya cuma ratusan ya, yang 120-80 itu sangat berat untuk bisa mengukur dengan baik daerah mata di sini. Kemudian faktor juga tiap kamera punya spek di situ. Berapa tentang field of view-nya, ini sudut pandangnya seperti apa, sehingga harus ditetapkan jarak minimum seperti apa dalam menentukan titik pengukurannya. Jadi beberapa sistem inspeksi itu yang disarankan adalah memang spesifik sehingga menjadi lebih konsisten dan akurat. Jadi di sini orang ada referennya sehingga dibandingkan berapa temperatur referennya yang sudah fix, suatu orang akan dibandingkan. Jadi bagaimana kondisi temperatur core body yang dideteksi pada bagian wajah. Jadi ini mungkin secara umum bahwa intinya adalah makin tinggi resolusi dari sensor thermal kamera, kita punya harapan makin tinggi akurasinya. Permasalahannya adalah antara biaya investasi yang harus kita pikirkan juga di situ. Oke, ini yang pernah kita coba pelajari di sini, jadi tentang masalah-masalah ini. Kemudian jadi bagian terakhir tadi disinggung oleh Prof. Bedi, jadi intinya adalah kita mencoba, jadi kalau
mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan biasa melihat ada komputer branded dan komputer rakitan. Kita coba ini kita rakit suatu kamera thermal, kita konfigurasi agar dia cocok ya digunakan di keperluan misalkan di tempat antrian di situ. Jadi tantangannya dikasih modal terbatas ini. Kita mencoba mencari alternatif produk yang nggak umum waktu itu di Indonesia. Saat ini sudah populer di produknya. Cuma kita tambahkan kemampuan ini. Jadi kemampuan referennya kita coba kembangkan. Ini contohnya, ini adalah produk yang kita coba kembangkan. Ini adalah bentuknya. Kemudian kita berikan troli sehingga dia lebih mobile di sini. Jadi komponen yang aslinya kita tambahkan, kemudian ini juga software-softwarenya relatif dia free diberikan, sehingga kita bisa tekan biaya investasi dari satu contoh kamera thermal seperti ini. Jadi saya kira ini bagian terakhir dari sebagai ringkasan mungkin untuk mengingat kita semua. Jadi pertama adalah bahwa penggunaan laser pointer pada non kontak termometer itu tidak diperlukan supaya lebih aman ya untuk pengukuran pada manusia karena punya risiko kalau kena mata jadi masalah. Kemudian juga penggunaan thermal imager ini perlu bersama-sama juga bagaimana supaya menjadi lebih maksimal lagi kemampuannya. Jadi karena faktor-faktor eksternal, faktor standar harus diperhatikan untuk bisa memaksimalkan kemampuan dari thermal imager di situ. Jadi kalau resolusinya rendah, jangan digunakan langsung untuk mengukur misalkan antrian yang rapat, orangnya akan tidak akurat di situ. Jadi itu gambarannya. Jadi terakhir ini adalah pustakanya. Jadi kita menggunakan beberapa pustaka, kita pelajari beberapa kajian-kajian yang terkait ini. Beberapa buku juga termasuk kita baca, ini teman-teman LIPI punya buku tentang termometer infrared. Kemudian kita baca dari beberapa literatur yang mencoba menganalisis bagaimana agar thermal imaging itu menjadi maksimum kemampuannya. Jadi ini jadi terakhir ini saya adalah terima kasih. Saya kembali lagi ke Bu Febi sebagai moderator. Jadi, moderator di sini, Oke Bu Febi, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ini akhir dari cerita saya, sharing pengetahuan yang saya tahu tentang masalah pengukuran non kontak dengan infrared, termometer, dan infrared thermal imaging. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Supriyanto. Kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apa mau dibacakan atau gimana ya Pak? Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Apa banyak, mau udah makin sulit. satu-satu? Ya, gimana Nampaknya caranya? sangat semangat ini ya. Para pesertanya tertarik dengan materi yang disampaikan. Oke. Jadi bingung ini, bagaimana supaya saya bisa lihat chattingnya. Lihat chatnya gimana Bu Febi? Kok jadi bingung ya? Ada di more Pak. Terus pilih atau alt Screen-nya sama matikan H. dulu. Share screen-nya screen. matikan. Oh Share screen. iya, Matikan dulu. nah baru. Oke, jadi coba saya jawab ya, yang bisa saya jawab itu. Dong ada nih ya. Jadi mulai yang mana Bu? Banyak Bu Febi? Aduh, Makanya, bagaimana Pak, cara sekali kalibrasi? Tadi sudah ya kalau. Jadi kalibrasi itu rekan-rekan di PSN, kalau yang untuk medis juga mereka punya fasilitas kalibrator radiator tadi yang saya tunjukkan tadi. Jadi yang bisa memungkinkan kita menguji. Jadi yang dia permukaannya tahu, emisivitasnya, temperaturnya tahu, sehingga kita bisa cek bagaimana kemampuan dari termometer gun di sini. Oke,
Jadi ini yang kedua dari Bapak Muhammad Ridwan, tadi sudah kita diskusikan apakah akurasi thermal imaging suhu, jelas di sini. Sehingga di situ salah satunya yang dirujuk, terutama kalau yang mengukur perubahan ringnya itu kecil. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan tadi Prof. Deddy bercerita thermal kamera di industri, itu kan temperaturnya lebih tinggi dibanding keluar tubuh. Relatif kalaupun ambiennya katakanlah lingkungannya berubah dari temperatur 27 ke 25 dibanding besi yang meleleh berapa ratus derajat, nggak terlalu signifikan. Tapi kalau mengukur temperatur tubuh menjadi masalah, maka solusinya tadi adalah menggunakan referen temperatur di sini. Nah, itu yang disarankan oleh banyak vendor yang saat ini memasarkan thermal imaging. Kemudian apakah infrared thermometer applicable untuk continuous measurement dalam industri oil gas? Kalau untuk yang beberapa jenis termometer infrared, jadi kalau Bapak menggunakan yang thermal imaging yang low resolusi, itu juga di pasaran ada yang resolusinya cuma puluhan aja, itu memungkinkan secara continuous, Pak, memungkinkan. Jadi beberapa thermal imaging itu memberikan spek. Kalau kita motret dengan video biasa kan ada beberapa frame per second. Jadi kalau frame per second yang makin sama dengan sekitar 30 fps, itu biasanya juga lebih mahal itu dibanding yang lebih rendah di sini. Jadi ini untuk jawaban ini. Jadi kalau untuk ini memungkinkan beberapa contoh ini. Hanya memang itu tantangannya adalah harus kita cermat betul bagaimana kita memahami kondisi permukaan yang kita ukur di situ. Makin tinggi temperatur misalkan pada pipa di industri itu makin apa? Istilahnya secara konsep potensi dia akurat lebih baik. Ingat tadi apa? Grafik pergeseran wind. Makin tinggi intensitas yang bisa diterima oleh sensor. Oke, jarak tadi. Jadi kalau jarak kecepatan objek saya jawab tadi tergantung dari spek kameranya. Jadi kalau mungkin pernah lihat thermal scan untuk keperluan militer itu bisa menangkap temperatur pada saat pesawat dia take off. Nah, itu spesial itu, tidak mudah. Jadi dia high speed thermal kamera itu rasanya bisa dapat berapa mobil itu harganya itu. Itu mantap itu. Dan untuk pasar-pasar di lokal kita rata-rata paling tinggi itu sama dengan video kamera biasa lah, sekitar 25-30 fps. Rata-rata kalau Bapak Bu lihat yang lebih ekonomis itu rata-rata 9 Hz. Jadi 1 detik dia 9 kali update. Jadi kalau dikatakan continuous, artinya 1 detik dia 9 kali update di situ. Kemudian black body reference. Nah, ini sedikit rahasia dapur ini karena ini menyangkut strategi kami untuk mencari satu benda 2 dimensi yang bisa kita kontrol temperaturnya di sini. Jadi intinya adalah kalau Bapak Ibu punya benda 2 dimensi ukuran yang tertentu, kemudian kita cek di bagian intinya dia bisa stabil temperaturnya. Itu secara prinsip bisa digunakan membantu untuk referen pada thermal imaging. Oke, kemudian ini. Oke, pertanyaan dari Pak Eko Kuncoro Pramono. Memang beberapa thermal gun yang di pasaran, saya juga pernah mencoba, ada yang untuk keperluan body dan surface. Bedanya apa? Kalau yang body biasanya dia langsung diberikan referen tadi, emisivitasnya sudah include di dalam di situ. Jadi dia ada kompensasi di situ. Jadi kalau secara sederhana beda rumusnya di dalam komputernya. Beda rumusnya di situ. Jadi kalau surface dia punya ruang rentangnya lebih lebar, rentang pengumumannya lebih lebar. Kemudian kalau yang untuk body dia memang diset lebih sempit rentangnya. Sehingga singkat kata dia punya formulasinya beda dalam menentukan itu. Nah seringkali beda nilai dari temperaturnya. Kalau yang body dan surface itu pasti ukur di bagian dahi misalkan bisa beda nilainya. Tadi kita pahami. Jadi ada beberapa parameter yang akan mengaruhi hasil akhir dari temperatur yang terdisplay pada termometer.
Oke, ini jadi ini mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Jadi saya juga awalnya punya masalah seperti ini, saya cermati, oh memang beda dia peruntukannya. Jadi, permasalahannya adalah memang kalau untuk yakin juga perlu ini bagaimana kalibrasi dengan yang tadi yang radiator black body yang digunakan untuk keperluan kalibrasi. Oke, termasuknya temperatur ini berbahaya tidak untuk tubuh manusia. Oke, ini menjawab sekali lagi bahwa kalau kita menggunakan sensor temperatur, yang diukur adalah merupakan radiasi kalor dari tubuh. Jadi memang kesalahan penyebutan adalah sudah terlanjur ya, terlanjur itu disebut laser thermal gun. Padahal laser sendiri, sejauh yang saya tahu dan saya yakin itu adalah hanya untuk pointer kalau keperluan industri inspeksi. Jadi kalau ingin mengukur misalkan langit-langit, karena dia jauh di atas kepala kita, gunanya laser adalah untuk tahu kita yang diukur yang mana ini, yang bagian tengah atau bagian ujung. Kayak laser di situ. Nah, untuk ke dahi kan jelas bagian dahi itu nggak perlu gitu, nggak perlu di situ. Tapi beberapa saya lihat dari hasil report di media pun masih orang merasa bahwa yang harus laser itu berperan dalam menentukan temperatur. Tidak ada hubungannya di situ, karena murni yang diukur adalah radiasi kalor dari tubuh. Oke, ini jadi biasanya untuk mengukur suhu metal. Jadi di sini adalah, jadi istilah ditembak itu adalah kalau yang untuk industri ditembak supaya kita tahu titik mana yang diukur. Kalau untuk inspeksi pada manusia, sudah jelas bagian dahi di situ. Oke. Jadi jawaban dari untuk Pak Muhammad Kafif tentang masalah bagaimana untuk menjaga konsistensi pengukuran thermal imaging, salah satunya yang saat ini yang populer tadi yang nyebutnya adalah AI, Artificial Intelligence Thermal Imager, itu adalah di situ dia punya fasilitas pertama adalah untuk bisa mengunci daerah referen yang terkait temperatur referen, kemudian juga ada dua pilihan dalam menentukan ROI-nya. Tadi untuk mengunci bagian wajah sehingga yang diukur selalu wajah di situ. Oke, ini untuk menjawab sini. Oke, untuk ini saya lihat beberapa SOP ya, bukan beberapa tempat lain itu adalah wajib misalkan penumpang yang akan diinspeksi itu sebenarnya kalau menggunakan kacamata akan mengurangi akurasinya. Jadi wajib buka kacamata misalkan gitu. Walaupun dalam prakteknya kadang-kadang tidak mudah untuk bisa meminta satu persatu itu. Karena saya demokan kacamata beda emisivitas akan mempengaruhi pengukuran dari temperatur yang didisplay pada thermal kamera. Oke, jadi bagaimana keakuratan hasil temperatur? Tadi kita diskusikan intinya bahwa yang terkait dengan demam itu adalah yang diukur adalah core body temperature. Jadi aproksimasi kalau daerah-daerah yang lain adalah itu adalah skin temperature. Jadi yang paling akurat adalah daerah-daerah yang saya sebut, bagian telinga, bagian dahi, bagian mata itu adalah sudah di-report di banyak jurnal juga. Jadi kalaupun sekarang darurat pada tangan, hanya aproksimasi saja di situ. Jadi bisa jadi jangan kaget temperatur 35 misalkan. Karena dia adalah skin temperatur. Oke, ini kemudian jadi rakitan ini kita waktu itu mencoba menggunakan salah satu pendatang baru ya. Kalau FLIR ini relatif softwarenya pun juga spesial, jadi ada beberapa produk yang dia memberikan softwarenya bisa mudah dikembangkan. Kemudian, oke, apakah semua thermometer gun menggunakan pointer? Enggak, ada yang tidak. Jadi kalau yang industrial standar rata-rata iya, kalau yang untuk keperluan inspeksi demam
sejauh yang saya tahu, yang saya punya juga dia tidak ada laser pointernya. Oke. Kemudian ini tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang coba sejauh yang saya tahu yang mudah-mudahan bisa menjawab beberapa kepenasaran yang jadi itu saya kembali lagi ke Bu Febi. Jadi rasanya pertanyaan-pertanyaan tadi secara maraton saya coba scroll, saya jawab. Jadi secara garis besar adalah tentang tadi juga masalah bahaya termometer ini selama penggunaannya tidak memainkan laser untuk tubuh rasanya sih baik-baik. Oke, jadi saya kembali lagi ke Bu Febi. Baiklah Bapak, terima kasih banyak atas paparannya dan juga jawaban diskusinya. Saya rasa sudah cukup ya para peserta. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh, masih ada ya. Oh, itu bedak yang tebal katanya. Nah, ini yang saya juga pusing ini. Jadi SOP-nya di ISO itu jadi kita juga pernah jadi andalnya seperti apa ini. Nah, di sini mungkin kalau idealnya ya mungkin jalurnya berbeda gitu ya. Jadi untuk yang katakanlah di airport itu ya mungkin seperti itu gitu. Karena memang secara dasar adalah bahwa kalau misalkan menggunakan penutup wajah itu juga akan mengaruhi emisivitas. Tetap terukur, tapi nilainya itu yang apa istilahnya apakah mewakili dari temperatur yang seharusnya di situ. Jadi ini adalah seperti ini. Jadi kalau bedak mungkin sih enggak, Pak. Kalau yang sifatnya bahan-bahan misalkan apa? Kalau sekarang misalkan pakai apa? Facelift yang penutup wajah itu yang menggunakan kayak plastik itu kan mengaruhi. Jadi kalau thermal scan tapi pakai tutup itu ya pengukurannya tidak akan baik dibandingkan tanpa itu. Itu beberapa dilematis ya tentang penggunaan thermal scan. Itu Bu Febi tambahan tadi dari pertanyaan Pak Sutrisno Salamu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Alhamdulillah sudah semua pertanyaan sudah dijawab. Saya rasa kita tutup saja pertemuan kali ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan mungkin bisa menghubungi panitia. Begitu. Atas perhatiannya dan kerjasamanya serta paparan dari para pembicara dan juga ketua KK, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, foto dulu ya Pak ya? Saya lupa. Foto itu wajib. Mohon dibuka, dinyalakan ya videonya, maaf. Sampai lupa. Bahkan aduh. Punten nih para peserta. Mungkin Rahmat dari Kakak Ika bisa membantu memotonya. Iya, Madana, Bu. Siap ya Rahmat ya. Masih ada banyak peserta yang belum membuka kameranya. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, sudah mulai ya. Menampilkan. Kita tunggu 2 menit lagi kali ya Pak ya. Masih cukup. Masih ada 1 halaman lagi ini yang masih belum membuka kameranya. Oke. Masih ada pergerakan, kita tunggu dulu 1 menit lagi. Menit, lama juga ya. Ini soalnya masih banyak banget Pak pesertanya yang belum nyalain kamera. Nah, masih pada membuka satu persatu, masih loading. Mudah-mudahan oke.
Masih ada yang buka. Baiklah, kita mulai saja Rahmat sesi fotonya. Mangga Rahmat dihitung mundur. Feby saya aja ya yang fotonya. Dana saja, oke. Hitung, Ya. ada yang hitung. Ya, saya hitung mundur ya, Bapak-bapak sekalian. 3, 2, 1. Bunyi. Sebentar, sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sudah. Sudah Bu Feby, mangga. Terima kasih. Sudah semua, baiklah. Bapak-bapak, sesi resminya sudah selesai. Bila ada yang mau silaturahmi, mangga. Mungkin ada kawan lama ataupun mahasiswanya. Silahkan. Salam buat Pak Sutanto Hadi Supatmo. Ya. Pak Trisno Salomo Takalung ya. Ya, kita ketemu kalau salah tahun 81 Pak ya, 77 Pak. Oh 77, iya. 78 Pak. 78 ya. Selamat Pak Guru. Salam hormat. Sama-sama. Pak Dedi juga. Guru besar saya. Dan Pak Supriyanto. Ada Pak Windy Hermawan itu. Muridnya Pak Sutanto. Muridnya Pak Dedi juga. Iya. Iya. Betul Pak. Apa kabar Widya Kidasha? Ini kabarnya Pak Windy. Alhamdulillah. Baik, terima Pak. kasih ya atas itu. Semoga Terima sehat kasih. selalu Pak Sutanto. Pak Tanto, Pak Supri, terima kasih Pak Dedi, Pak Yu. Terima kasih. Iya, Uya, Pak Den. Apa kabar Lydia? Baik Pak, makasih. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, syukur Pak. Senang banget. Di Tangerang? Enggak, di Bandung. Yul tambah ganteng aja Pak Yul. Ayo. Selamat Pak Yul. Selamat siang Pak. Pak Sutrisno. Oh, Iya. sebentar lagi berkeliaran di TV ya. Iya Pak. Nanti rambut saya langsung jadi hitam Pak. Orang memutihkan rambut, dia mau Belajar menghitamkan rumus rambut. banyak. Ya. S2 Pak Dedi sekarang Mohon juga. pamit buat Apa yang jadi? semuanya Pak, Bapak-bapak semua. Ya, Jadi semangat nih Pak Sutrisno. ada Mbak Nung juga nih. Normal ya. Assalamualaikum Pak Dedi, Pak Tanto sama Pak Yu. Tahun ini lari juga nggak? Nggak ada tahun ini Pak. Nggak ada ya. Sehat. Oke. Tapi berikutnya berarti tentang maraton dong nih Pak Dedi. Oh iya. Nanti sama itu Mbak Dedi Nung tuh mulai yang presentasi itu. Manajer soalnya Mbak Nung tuh. Iya, itu ini tentang ini monitoring untuk para pelari maraton itu. Baiklah Bapak Ibu, saya pamit dulu. Selamat sore. Titipkan semuanya juga. Saya juga Bu, Pak. Dedi, mangga Prof. Pak Tanto. Angkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Windy. Halo Pak Mor, apa kabar? Oh, ada Pak Imam itu, Imam Hendra Yulianto. itu Pak Imam kok di suaranya dimatikan tuh. Mas Nano juga ada tuh. Istananto. Ya Pak. Gimana? Sehat Pak Nano? Ya Alhamdulillah. Masih bisa bahasa Jerman? Nano? Ya Pak Dedi. Ini ditiadakan tahun ini ditiadakan maratonnya. Jadi gimana Pak Dedi? Ya gimana itu? Padahal udah mau lari saya nih. Semangat ya Pak. Saya siap ngikutin Pak. Katanya lomba maraton virtual itu katanya. Itu ada sih itu tuh Pak Sandro tuh orang FTMD tuh. Di Kanti juga ada nih Kanti. Udah lama nggak muncul ke kampus. Belum masuk Pak.